An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru sabtul iman walhamdulillah tamla'ul lisan subhanallah alhamdulillah tamlan. Dari Imam Malik Al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah bersabda, at-tahuru sabtul iman, bersuci itu adalah bagian daripada iman. Nah, jadi kalau bisa, kalau sempat di rumah punya wudhu. Imam Syafi'i tidak batal wudhu 40 tahun. Kumaha hitut ketawa berbek gitu. Ya wudhu lagi gitu. Batal wudhu lagi. Saya dulu pernah mencoba gitu, cuman mampu 1,5 tahun. Paling horor yang satu, belum punya istri dulu mesti jangan. Yang paling sulit adalah di waktu sedang tidur bangun kan, wudhunya orang tidur batal, jenis-jenis oke wudhu. Nah itu jadi yang punya wudhu kan ini yang punya wudhu itu berarti suci syatul iman, yang akan bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul lisan, apabila kita sering mengucapkan alhamdulillah maka akan memenuhi timbangan. Jadi nanti begini, kita di hari yaumul qiyamah itu kan pada hari kiamat Allah merintahkan pada malaikat Israfil supaya sekala alam ditiup. Jika ada dicapilnya malaikat Israfil jadi pergi oleh trompet dan ditiup-tiup gitu. Jadi apabila trompet itu ditiup, hancur dunia ini, langit digulung, semua kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup semuanya mati. Manusia mati, semua binatang mati, pokoknya tumbuhan mati, para malaikat semuanya mati, jin, setan semuanya mati, illallah, kecuali Allah. Dari kiamat. Nah kemudian setelahnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setelah semua manusia mati, semua makhluk itu mati, kemudian oleh perintah kedua Allah kepada malaikat Israfil supaya sekala itu ditiup lagi. Begitu ditiup, manusia bangkit semuanya. Nah kata Rasulullah, ketika manusia bangkit semuanya dalam keadaan telanjang. Kacipta orangnya. Kata Siti Aisyah, gimana Pak Nabi? Ya Rasul, aku kumaha mangan. Lamun lalaki kata dong, katanya orang habis ada kata kali iuna gitu. Pergi sih Nabi kumaha, saya malu. Maka Rasul menjawab, Aisyah, boro-boro ingat kepada yang itu. Yang ada matahari kan turun ke bawah, panas luar biasa. Belum lagi api kayak ombak menggulung begitu menjadi manusia. Semua manusia lari. Jadi kalau ingat itu, dan pesiun lah sudah, keras garupa, nah benar-benar gitu. Nah di sana kata malaikat Israfil, kata Allah kata Nabi kepada Siti Aisyah, manusia pada waktu itu lari ketakutan karena kejar api, belum terbakar matahari. Nah ketika itu semua manusia darah, nanah keluar semuanya karena terbakar matahari. Ada yang berenang di darah dan nanah sendiri, hak ini baju bola gitu. Ada juga yang segini, ada juga yang segini, ada juga segini, ada juga yang sampai menguncangan terus saja. Mata kaki, hari mata meninggali, tapi tidak jadi hari gitu. Ada juga yang yaumun la dhilla illa dhilli dalam Al-Quran, hari itu tidak ada keteduhan kecuali keteduhan yang aku berikan. Ada juga yang enak aja berjalan santai.
Padahal tidak ada perpaulan, tidak apa-apa. Nah, setelahnya itu kemudian di yaumul mahsyar itu semua manusia dibangkitkan. Nah, nanti diberi barisan-barisan. Ada barisan yang suka wirid, ada barisan yang ahli Al-Quran, ada barisan-barisan. Nah, yang iman tersebut suka dibaca laginya. Wasiqal ladzina taqaw inda rabbihim jannatul tajri min tahtiha al-anhar. Itu kalau orang-orang yang beriman. Nah, kemudian diantar oleh malaikat rahmah sampai kepada yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, ini yang suka kita nangis itu. Matamu mengedip sehari berapa ratus kali, dipakai apa ditanya. Tanganmu dipakai apa ditanya, semuanya. Nah, di zaman Nabi sampai sekarang tidak ada manusia yang paling terkaya di dunia sampai sekarang kecuali Abdurrahman bin Auf. Beliau sudah wafat zaman Nabi. Itu sampai sekarang Bang Abdurrahman bin Auf masih ada. Di setiap zaman Nabi, bang paling tua. Bedanya si abang, ya abang mah 30 tahun beneran. Nah sampai sekarang masih ada yang menyumbang ke dunia Islam itu dari Bang Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, kekayaan, semua kekayaan yang kamu miliki, yang kamu peroleh dari mana, dipakai apa dan untuk apa. Abdurrahman bin Auf takut. Akhirnya beliau tuh rajanya jadi kurma. Akhirnya beliau tidak membeli kurma-kurma yang baik, membeli kurma-kurma yang busuk, yang sudah bau. Beliannya itu ingin miskin. Sebaliknya ada orang kaya ingin miskin. Nah, suatu waktu di negara Arab itu terjadi musibah, tanaman pada nggak subur, sehingga di negeri Yaman itu kelaparan. Kecuali tanaman-tanaman ini bisa subur manakala dikasih pupuk dengan pupuk kurma yang busuk. Atau orang-orang yang di berbagai negara pada datang ke Abdurrahman bin Auf ingin membeli kurma yang busuk. Kalau Allah sudah memberikan rezeki itu dihese gitu ya. Kata Abdurrahman bin Auf, ya pokoknya saya beli berapa harga kurma ke 10 real, ya memang ke 2 real, saya belinya 2 real, terserah kamu lah gitu. Ya kalau berebutan, udah saya beli 20 real, saya beli 50 real, aku ini beban luar biasa. Nah, itu Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf bisa memerdekakan budak sebanyak 38.000 budak. Sedangkan orang bisa memerdekakan satu budak saja akan menjadi penebus, tidak bisa masuk neraka. Gimana kita nih? Ya sudah tidak ada budak, saya budak letih kayak budak belian, jadi kan sudah nggak ada. Bagaimana saya ingin membeli budak belian menjadi orang yang merdeka, bebas. Bapak-bapak sudah bisa semuanya. Dalam hadis, setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh, setiap sesudah maghrib, sudah subuh, wirid minimal 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu kan seperti kata Nabi, minimal sesudah maghrib dan sesudah subuh. Alhamdulillah kita begitu. Insya Allah semuanya kita bisa berkumpul di surga Allah ya. Ini jangan apa, masa Nabi bohong. Nah, hebatnya la ilaha illallah wa la syarika. Bahkan kata Nabi, bila kamu ingin terhindar dari berbagai penyakit hati, apabila kamu masuk pasar, baca itu.
Ini bukan kata hadis Nabi ini. Jadi apabila mau sepasang disunahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelahnya itu orang-orang di itu yang surat apa tuh wasiqal ladzina taqaw rabbihim jannatun tajri yang suka kayak tiap subuh kan sekali diputar kasetnya, maka diajak oleh malaikat rahmat untuk masuk surga. Ketika sampai kepada jembatan Shiratal Mustaqim, itu tajamnya ya mungkin bawahnya tebal ya, makin tajam gitu. Dan sebuah hadis mengungkapkan tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah lebih tajam dibanding selembar rambut belah 7, lebih silet. Datangnya 1000 tahun berjalan, turunnya 1000 tahun, naiknya 1000 tahun, belok kanan 1000 tahun, belok kiri 1000 tahun, baru sampai ke ujung. Nah, setelah itu ada banyak orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu satu kedipan mata terlampau lama, sedikit terlampau lama. Nah, ditanya, ya Rasul, itu bagi siapa yang melewati? Oh, bagus, cepat sekedip juga enggak gitu. Maka Rasul menjawab, dia yang suka wirid la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ibu jadi ibu nusa tekan di bumi karena sunnah di bumi rumah itu dawamkan membaca la ilaha illallah. Syarat artinya sederhana, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Ini kenapa dari kitab Ibnu Katsir ini itu yang saya coret-coret kira dan nggak sempat buruk ngantuk sayanya. Nah, jadi itu begitu tingginya la ilaha illallah wa la syarikalah. Nah, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Sedangkan apabila membaca subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani itu akan memenuhi hujan langit dan bumi. Bahkan apabila kita ziarah kubur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi itu yang bisa menyeberangkan. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir disambung dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ahli kubur itu di dalam kubur yang gelap gulita itu menjadi terang. Yang paling mengerikan di alam kubur adalah malam pertama. Gelap luar biasa. Jangankan kita, Nabi sendiri ketika di alam kubur malam pertama diberi kesempatan bagaimana gelapnya di alam kubur. Nabi sendiri semuanya. Nah, bila ada yang gelap terus selamanya sampai kiamat, ada juga yang sebentar. Makanya kalau menguburkan jenazah, kalau saya menguburkan jenazah suka baca itu, supaya mudah-mudahan malam harinya dia terang, tenang. Nah, jadi apabila dibaca 7 kali dari la ilaha illallah wa la syarikalah dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billah 7 kali, maka dia di alam bahasanya terang, nikmat. Gimana
Saya belum ada saudara yang wafat, ibu bapak masih hidup, umur aki-aki bener, aki masih ada, ya rogodogan, jaga wareng, terus tali sibur, kan gini, bapak aki, rogodogan, tali sibur, tali barat, tali kolor, itu kan sudah pada bapak turunan dia semua baca itu. Nah, bila ya untuk diri sendiri, dibaca 7 kali itu waktunya tidak disebutkan sini, waktunya jam berapa, pada sholat atau sebelum sholat, itu menjadi nur bagi kita, menjadi cahaya bagi kita. Makanya ada di Jerman kayak Julius kaset ketika sebelum nggak ngetik itu, tapi ada yang biasa-biasa tapi senang dilihatnya. Nah itu dia suka mendawarkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Carikannya ya dalam kecahayaan insyaallah. Ini bukan kesan, bukan ini baca latihan hese gitu. Amman qala, apabila orang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in tidak lahul mulku wa lahul hamdu tidak pakai yuhyi wa yumiit, itu kata Nabi la ba'sati, tidak ada masalah baca yuhyi wa yumiit, tapi yang aslinya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Watamla ma baina samai wal ardh riwayat hadis riwayat Muslim. Apabila kita baca begitu, maka pujian kita kepada Allah, karena umurku bagi Allah kerajaan, nah itu memenuhi langit dan bumi, kita bacakan. Riwayat hadis Muslim jilid 6 nomor hadis 1413. Wan Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman, suci itu adalah bagian dari iman, wa alhamdulillah tamla'ul lisan, bila kita baca alhamdulillah akan memberatkan timbangan kebaikan, wa subhanallah wa alhamdulillah tamla'ani, kedua bacaan itu akan memberatkan timbangan, au tamla baina samai wal ardh, akan memenuhi jangan langit dan bumi. Nah itu jadi Bu Bapak jawabkan ya, itu kata Nabi pada maghrib dan pada subuh di masjid itu biasa namanya. Nah jadi saking tingginya itu sampai dikatakan begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ba'da ma yusallil ghada, dibaca setelah sholat subuh asyara marratin 10 kali. Kata Allah azza wa jalla, Allah akan menuliskan, Allah yang Maha Agung akan menuliskan asyara hasanatin 10 kebaikan, wa maha anku syahdas sayiat wa rafa'ahu asdar darajat. Dan Allah akan menghapus 10 kejelekan dan akan mengangkat 10 derajat. Jadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dapat pahala 10 kali, menghapus 10 kejelekan. Disunahkan 10 kali. Berarti apabila dibaca 10 kali pada subuh, berarti akan memperoleh, diberikan 100, 10 ke 10, 100 kebaikan, menghapus 100 kejelekan, dan akan diangkat 100 derajat oleh Allah. Begitu tingginya kita berikan. Hanya saya sampaikan yang suka biasa aja, harus ada tahapan. Nah itu ibu-ibu di bumi Punten yang punya, kita bisa baca la ilaha illallah waktu sampai 10 kali minimal tiap pada
subuh dan ba'da maghrib. Hal idza qulna la ilaha illallah wa la syarika lahu wal hamdu, apabila diucapkan la ilaha illallah selanjutnya kulkain qadir mi'atu marrat 100 kali ala qatralin min qatratu hasil ajru kama fi hadal hadis, itu akan dapatkan nilai seperti hadis Nabi la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la kulli qadir fi yaumin mi'ati marrat, pada tiap hari 100 kali kanat lahu adun asyara bi asyri riqabin, itu seperti orang telah memerdekakan asli 10 ikut 10 memerdekakan budak. Tingginya la ilaha illallah wa la syarika lah. Nah, kesimpulannya, satu, ketika masih dada polisu, satu ketika akan masuk pasar baca minimal 1 kali. Kita akan mendapatkan petunjuk dan serta menjaga kita dari segala macam penyakit yang mungkin bersumber dari pasar. Nah, jangan saya katakan bahwa sumber penyakit itu di pasar. Penyakit apa? Sebab gini, ada di pasar itu, ini dalam syarat itu bukan kata Nabi yang dijelaskan oleh ulama, di pasar itu sumber pokok. Misalkan itu penyakit kan, saudara apa ya 125.000 rupiah, 20.000 aja paknya. Aduh, air 15.000 aja paknya. Oh, terbiasa, jadi itu lagi mah tesak itu, udah bohong. Berapa ini? 15.000, 10.000-nya. Wah, tidur lagi ngangkut 12.500, aduh nggak duduk kalau batu dan 500, nggak bohong. Nah, jadi kata Nabi, pasar itu sumbernya penyakit. Makanya disunahkan apabila masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nah, kalau Nabi begini, ketika Nabi masih kecil, itu kan belajar jual beli kepada Siti Khadijah. Nabi usia 25 tahun, setelahnya 40 tahun. Sunnah Pak, kan istilah sepuh. Nabi begitu. Nah, bahkan Nabi Ibrahim kedua putra, jangan Nabi dua anak soleh, dua anak. Nabi Ismail, dua anak Nabi Ishak. Nabi Ibrahim putra, dua anak jantan Nabi, yang dua anak paling soleh. Itu ibu hoyong dan putra pada Nabi Ismail. Upami hoyong Nabi Ismail istrinya dua. Nah ini betul gitu. Nah, jadi di sini kalau begini begitu berangkat jual beli sampai ke negeri Yaman. Yang Yaman, yang itu kan rombongan yang cara yang jual belinya seraganya. Kalau Muhammad, yang ini begitu sampai ke negeri Yaman, itu orang rebutan jual beli berapa ini Pak, berapa ini? Wah, rebutan kan biasa. Nabi Muhammad kan tidak. Kata orang Muhammad kan kamu baru belajar jual beli, ayo lagi untung besar. Nggak capek, biasa besok aja, nggak sekarang. Akhirnya yang lakunya luar biasa, untungnya luar biasa. Nabi Muhammad baru bisa jual beli. Nah, Nabi Muhammad begini, kata orang beli, Muhammad, ini berapa? Ya, dari sananya 20.000, mengalah terlampung. Jujur, akhirnya saya beli 50.000 karena rebutan, karena barang sudah habis, pembeli masih makin banyak. Ya, jadi saya ada yang beli 50.000, ada yang beli 100.000, dan Muhammad, kalau yang lain kemarin jual belinya dapat keuntungan 2 kali lipat, kalau di Muhammad 20 kali lipat. Nah, ternyata yang jujur itu begitu. Nah, tapi justru cara model bohong malah boga mati.
Jadi jangannya ini kata Rasulullah apabila mau masuk asar bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wahdahu, Allah itu maha sendiri. Nah, di dunia ini orang yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad cuma berdua orang. Satu Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa alaihissalam ketemunya dengan Allah karena permintaan Nabi Musa sendiri, ingin ketemu dengan Allah walau sebentar, ingin ketemu dengan Allah, ingin lihat Allah itu gimana walau sebentar. Berapa lama Bu memohon pada Allah? 40 tahun doanya baru diijabah. Itu doa Nabi. Orang malhor sama ke Mekah, satu kali subuh terhusung doa ke candi jabah wae kan oke tadi. Nah, jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, maka umat Nabi Musa dititipkan pada adiknya Nabi Harun. Itu naik ke Bukit Tursina. Wattini wa isaitu wa tursini wa hadal baladi amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim semaradna wa asfal sabirin. Begitu naik, Nabi Musa kan pakai sandal. Nah, kemudian Allah berfirman, wahai Musa, apa yang mau pakai? Ada na'li ya Rabbi, sama ke sandal. Allah menjawab, ikhla'na alaika fil muqaddas dua. Tanggalkanlah sandalmu, ini adalah tempat yang suci. Makanya kita tempat yang suci sekarang diganti dengan masjid. Ikhla'na alaika fil muqaddas dua. Musa, tanggalkanlah sandalmu, ini tempat yang suci. Maka kita juga masuk masjid tidak boleh pakai sepatu, pakai sandal. Dan gitu angkat nama sandal anu butut, nama sandal anu gitu. Apa nih? Kenapa zaman itu kan sandal halus, cara mah oke, canggak halus saya. Bicara awalnya, tapi jangan drama itu. Kan sekarang Kristen nggak cina orang Islam cina ini pakai sandal butut, balik pakai sandal ade, dia pakai sepatu kenawan. Sekarang orang masuk ke gereja pakai sepatu, heran, tak pernah pakai sepatu, udah pakai apa ini nawan motor, rasanya ada jadi keren gitu. Nah, jadi itulah berangkat dari Nabi Musa ke Tursina itu oleh Allah. Cuma Allah cuma sepintas melihat memperlihatkannya pada Musa. Sedangkan pada Nabi Muhammad lama yang sudah diterangkan. Begitu masuk ya di Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tempat tinggal yang paling ujung, sampai ke Rafrat Mustawan. Sampai Rafrat Mustawan ada alam aras. Dulu terangkan alam aras dan Muhammad sujud meninggal alam begitu indah, begitu hebat, begitu agung. Nabi Muhammad ucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nangis sambil sujud, begitu wangi luar biasa. Maka tiba-tiba ada suara, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, keselamatan bagimu, berkah bagi Allah. Dan Muhammad cekak, Allahul wahid, aku ini Allah yang Maha Esa. Dalam surat itu itu karena qausaini au adna, jarak antara Muhammad dengan Allah itu karena qausaini au adna. Jarak Nabi Muhammad dengan Allah itu karena qausaini, seperti dua busur panah, cahaya terang dekatnya dengan Allah. Nangis Muhammad sana, ya Allah, kok
engkau tuh cuma berikan keselamatan dan berkah cuma bagi aku sendiri dan muslimah. Karena tahu memangnya kenapa kamu kalau umat saya begini? Apa yang kamu inginkan? Maka doakan selamat bagi umat saya. Maka Allah jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka naikkan apa yang kamu inginkan, ayo ucapkan. Maka Nabi Muhammad menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya Allah, selamatkanlah kami, umat kami, dan umat-umat kami yang soleh. Itu Nabi Muhammad saking sayangnya kepada kita sampai ketika ketemu dengan Allah, mohon umat saya diselamatkan. Ya, nah dari ujung-ujungnya begini, Bu Bapak, bagaimana kita untuk berterima kasih kepada Allah? Perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tercukup. Panjangnya surah Allahumma sholli sholatan kamilatan, banyak sholawatnya minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan firman kita ada barokahnya dari Allah. Amin. Dan segala hajat, usaha, ikhtiar semoga oleh Allah dimudahkan, dilancarkan dan dijawab dengan mudah. Ya Allah Subhanahu wa taala, usiku wa nafsi bi taqwallah wa barakatuh. Sekali itu kami belum mengatur. Ini ibu ya, banyak ya. Lalu niat saya sholat Isra 2 rakaat.